Shalom. Shalom. Iya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita kembali datang menghadap hadirat Tuhan kita. Kita masih tetap di rumah. Tapi hari ini walau di rumah, biarlah tetap kita boleh berjumpa dengan Tuhan kita di rumah kita masing-masing. Saya percaya di saat kita datang dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, di saat kita datang dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di sana dan bertata dan memberkati kita semuanya. Untuk itu, mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Dia layak dipuji, Dia layak disembah, dimuliakan namanya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana.
kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang menyelamatkan kami. Nama Yesus yang ajaib yang kami sembah hari ini Tuhan, yang kami percayai di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini itu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami ini Tuhan. Walau banyak masalah, walau banyak tantangan di depan kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Kami tahu ada Raja penguasa langit bumi yang mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau berkati umat-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji memuliakan Tuhan. Mari Tuhan hadir di setiap umat-Mu yang datang kepada Tuhan saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami semua umat-Mu siap untuk bersuka cita karena Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap bersuka cita. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita hari ini. Biar setiap pujian yang kita naikkan dari rumah-rumah menjadi senada dengan surga. Haleluya. pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersatu.
hati kami Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau belajar terus dibaharui oleh kasih-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Terus Tuhan baharui kami. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu
Kami selalu rindu untuk dibaharui oleh Roh-Mu Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus Bapa. Kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan daripada Tuhan kami tidak akan mampu Tuhan Yesus. Untuk itu Bapa, hari ini kami mau menyiapkan bejana hati kami Bapa, untuk diisi kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga hari demi hari dengan firman Tuhan boleh menguatkan kami, mengubahkan hidup kami, hidup dan menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau berkati kami semuanya, Engkau berikan kami hati yang rindu untuk selalu belajar akan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang memberitakannya. Dan hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu, dan berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Tuhan senantiasa mengasihi saudara. Hari ini kita beribadah secara online. Tema firman Tuhan, Allah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hei umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara kekasih, dunia ini penuh dengan masalah dan ancaman, sehingga membuat manusia banyak diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, kerisauan. Namun mari saudara, ada Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia itulah Allah pengasih dan penyayang. Saudara harus siap berlindung di bawah naungan Tuhan, sebab Dia tempat perlindungan kita. Saudara kekasih, ada kesaksian tentang seorang yang senantiasa berlindung di bawah naungan Tuhan Allah yang besar. Itulah Daud. Sejak muda dia selalu beribadah kepada Tuhan sampai masa tuanya. Dia tulis dalam Mazmur 122 ayat 1, nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Prinsip Daud, dia sukacita apabila dikatakan oleh orang, mari kita ke rumah Tuhan, dengan maksud beribadah kepada Dia. Daud senang sekali kalau tiba saatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Dia meninggalkan semua kesibukan rumah tangganya. Dia meninggalkan semua kesibukan pekerjaannya. Dia datang ke rumah Tuhan bersama jemaat Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan. Ini dilakukan sejak dia masih muda sampai masa tuanya. Dia dekat dengan Tuhan, selalu komunikasi dengan Tuhan. Sebab dia tahu hanya Allah tempat perlindungan bagi dirinya. Kita melihat tentang kesaksian hidup dari Daud itu sendiri. Kerajaan Israel luar biasa besar di bawah pimpinan seorang namanya Saul. Wah, Saul itu dipakai Tuhan luar biasa. Perang mengalahkan musuh, namun dia tidak setia kepada Tuhan. Dia meninggalkan janji di hadapan Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya dia mengalami kemunduran rohani. Kalau dia mengalami kemunduran rohani, diikuti dengan kemunduran karir. Saudara-saudara yang kekasih,
Satu ketika bangsa Filistin bangkit, berkumpul di satu tempat di bawah pimpinan seorang bernama Goliat. Goliat itu sejak muda terlatih untuk berperang. Badannya tinggi besar. Dia tangkas untuk berperang. Dia mengancam bangsa Israel, menantang bangsa Israel untuk duel, untuk berperang satu lawan satu. Tetapi Israel ketakutan mendengar gertakan dari Goliat. Saul gemetar. Jenderal-jenderal yang mendampingi Saul pun gemetar, ketakutan semua. Tidak ada seorang pun yang berani tampil untuk menghadapi Goliat. Semua diliputi oleh ketakutan. Muncul seorang muda namanya Daud yang waktu itu kebetulan disuruh ayahanda untuk menjumpai saudara-saudaranya yang menjadi tentara. Lalu dia datang dan dia mendengar ejekan dari orang Filistin itu. Apa yang dikatakan orang Filistin? Kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Coba bayangin saudara, baru mendengar suara Goliat saja yang menantang mereka. Mereka menjadi takut dan gemetar. Tetapi Daud tidak demikian. Mendengar hal itu, dia minta izin kepada Raja Saul untuk berperang melawan Goliat. Akhirnya Saul mengizinkan dia. Dan Daud menggunakan umban. Dan dia mendatangi Goliat. Apa kata Daud? Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Jadi Daud menghampiri Goliat hanya dengan umban, ya, dengan batu sebutir. Beserta dengan Tuhan dia lakukan peperangan iman. Lalu saudara, batu yang kecil itu dilempar dengan umban dengan kecepatan tinggi mengenai dahi Goliat, dan Goliat menjadi pusing, akhirnya jatuh dan ia tidak berdaya. Daud menghampirinya, pedangnya ditarik, lalu dia memenggal kepala Goliat sampai mati. Hal ini disaksikan baik oleh orang Filistin maupun oleh orang Israel. Orang-orang Filistin berubah menjadi ketakutan. Tetapi orang-orang Israel menjadi gagah berani dan bangkit angkat senjata menyerbu orang-orang Filistin. Terjadilah perang yang luar biasa. Dan Daud memimpin peperangan itu dan mengalahkan orang Filistin. Saudara, ketika Daud pulang bersama dengan Saul, disambut oleh rakyat Israel. Gadis-gadis remaja menggunakan rebana sambil menyanyi dan berkata-kata, Saul membunuh beribu-ribu orang,
berpuluh-puluh ribu orang. Tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa orang. Hal ini membuat Raja Saul marah, menjadi benci terhadap Daud. Iri hati terjadi dalam diri orang ini. Saudara-saudara kekasih, kita melihat akibatnya apa. Sejak itu Daud dimusuhi oleh Saul. Berkali-kali Saul menyatakan untuk membunuh Daud. Dia melakukan kata-kata fitnah supaya rakyat membenci Daud. Malah satu ketika Daud lari ke hutan, dikejar oleh 3.000 tentara Israel yang mengepung dia. Tetapi lihat, Allah tempat perlindungan yang ajaib. Tuhan melindungi Daud. Sekalipun Saul menggunakan tentaranya yang begitu banyak untuk membunuh Daud, tetapi Daud berlindung di bawah naungan Tuhan. Daud akhirnya selamat. Malah kisah nyata terjadi. Saul akhirnya diserbu oleh Filistin dan dia tewas karena bunuh diri. Saudara-saudara, dan kita lihat Daud yang bernaung di bawah naungan Tuhan. Dia diangkat menjadi Raja Israel. Saudara-saudara, Allah itu Allah yang maha kuasa, sanggup melindungi saudara semuanya. Saudara, sekarang kita berada di zaman yang sulit, cari kerjaan sulit, cari nafkah sulit, buka usaha pun sulit. Tapi jangan takut, di tengah-tengah pandemi ini, saudara harus lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saudara harus lebih sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Tuhan berjanji menyingkirkan sakit penyakit dari tubuh saudara, asal saudara tetap setia kepada Tuhan. Dia melindungi saudara dari COVID-19. Keluarga saudara pun dilindungi kalau saudara tetap setia kepada Tuhan. Banyak doa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan firman Tuhan di dalam diri saudara masing-masing. Allah pasti melindungi dan memberkati saudara semuanya. Jangan takut pandemi, jangan takut krisis ekonomi. Tuhan berjanji memberkati anak-anaknya. Lihat, burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara yang siang dan malam bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, bernaung di bawah perlindungan Tuhan. Dia akan memelihara hidup saudara-saudara, memelihara anak cucu saudara. Semuanya berada dalam perlindungan Tuhan. Maka itu saudara harus kembali kepada Tuhan. Ya, saudara harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan akan mengampuni saudara dan memberkati saudara semuanya. Amin. Kita doa, ya Allah, kami bersyukur Tuhan telah berfirman, sungguh Tuhan Allah kami adalah tempat perlindungan yang aman, yang nyaman. Ya Tuhan, di bawah naungan sayap-Mu kami tenang dan tenteram adanya. Biarlah anak-anak-Mu senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah mereka tetap setia berbakti kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, setia merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menghadap hadirat Tuhan. Saya rindu mendoakan saudara semua. Adakah di antara saudara yang menghadapi krisis, yang menghadapi sakit penyakit? Percayalah, Tuhan ada di tengah-tengah kita, mau menjamah saudara semuanya. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Ya Tuhan Allah, tempat perlindungan kami yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah menanggung dosa dunia, menanggung dosa kami semuanya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, jamah dalam nama Yesus disembuhkan. Demikian juga mereka yang menghadapi krisis ekonomi, kesulitan dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih ya Bapa. Secara khusus juga hamba bersyukur kepada Tuhan, Engkau memelihara anak-anak-Mu, juga mereka yang telah membawa persembahan persepuluhan, juga membawa persembahan khusus. Kami berdoa Tuhan untuk mereka semua, berkati mereka sesuai janji-Mu. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dengan limpah adanya. Haleluya. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan